Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kami akan memberikan tutorial penguploadan nilai di aplikasi eRaport dengan versi 2.2. Langkah yang pertama, Bapak Ibu guru persiapkan terlebih dahulu nilai yang akan diupload, meliputi nilai pengetahuan, keterampilan, nilai PTS dan PAS. Yang kedua adalah username yang sudah diberikan oleh operator sekolah. Yang ketiga adalah alamat atau URL yang diberikan operator guna mengakses aplikasi eRaport. Di sini kami mempunyai 3 akses yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, apabila Bapak Ibu sedang ada di sekolah, bisa menggunakan akses yang pertama dengan alamat ini bisa dibaca. Kemudian yang akses yang kedua itu Bapak Ibu bisa diakses di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga itu diakses di luar sekolah atau di rumah. Oke Bapak Ibu, karena saat ini kami ada di lingkungan sekolah, kami menggunakan akses yang pertama. Caranya adalah di copy sampai pada titik PHP. Kemudian Bapak Ibu bisa buka browser, bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Di sini kami menggunakan Google Chrome. Setelah itu ditempel di bagian atas. Kemudian di enter. Nah, setelah muncul pada tampilan eRaport, di sini Bapak Ibu silakan masukkan username. Username-nya Bapak Ibu, apabila di sini Bapak Ibu guru adalah seorang pegawai negeri sipil, menggunakan NIP, tapi bisa menggunakan nama panggilan atau yang lain sesuai dengan apa yang diberikan operator kepada panjenengan. Nah, di sini kami punya data yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian kami di sini memberikan contoh atas nama guru A. Kemudian ditempel. Kemudian passwordnya sesuai dengan yang dikasihkan oleh operator, memilih kurikulum paket. Kemudian levelnya jika seorang guru maka menggunakan guru, apabila seorang admin, administrasi atau operator menggunakan admin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian langsung saja Bapak Ibu bisa login. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi eRaport. Nah, setelah melihat data berikut, langkah pertama yang Bapak Ibu bisa laksanakan adalah menginput nilai di aplikasi ini, bisa secara manual ataupun secara bersamaan. Maksudnya adalah untuk cara yang manual menggunakan cara input nilai karena kelas 8A seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu guru ingin memasukkan secara manual, di sini bisa ditulis satu persatu berapa jumlah nilainya yang bisa Bapak Ibu masukkan sesuai dengan KD yang diajarkan. Kemudian diklik simpan. Nah, karena Bapak Ibu sudah memiliki format yang sesuai dengan eRaport yang didownload di aplikasi eRaport, maka bisa menggunakan format import nilai siswa. Nah, untuk format import nilai siswa itu disesuaikan. Apabila nilainya pengetahuan, maka menggunakan klik import nilai pengetahuan. Apabila nilai keterampilan, bisa klik nilai keterampilan. Apabila nilai spiritual, bisa diklik nilai spiritual, sosial maupun PTS. Caranya sama. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Untuk langkah yang pertama adalah kami akan mengimport nilai pengetahuan. Contohnya di sini adalah nilai kelas 8A. Nah, setelah ini kita cari file nilainya ada di mana, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah tertera nilai pengetahuan, keterampilan, PTS dan PAS. Kita klik nilai pengetahuan, kemudian open, kemudian upload nilai. Nah, Bapak Ibu guru, apabila menjumpai nilai Bapak Ibu guru menggunakan nilai yang belum dibulatkan seperti contoh di sini,
80,5, kemudian 78,5, disarankan untuk dibulatkan terlebih dahulu dengan cara seperti ini Bapak Ibu guru. Bapak Ibu bisa blok dari halaman atas sampai bawah, kemudian pilih pengurangan desimal. Kemudian apabila nilainya itu dalam bentuk manual, maka dihapuskan manual seperti ini. Kita cari nilai-nilai yang kategorinya masih belum dibulatkan. Setelah selesai bisa disimpan. Nah, untuk yang di aplikasi yang sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu bisa bulatkan sendiri karena tidak dirumus. Nah, apabila nilai yang akan diupload sudah sesuai dan sudah dibulatkan semuanya, maka Bapak Ibu bisa klik menu simpan nilai. Maka secara otomatis nilai pengetahuan kelas 8A sudah selesai. Kemudian bisa dilanjutkan pada kelas-kelas berikutnya. Kemudian kami memberikan contoh lagi untuk nilai keterampilan. Pilih nilainya di mana posisinya, kemudian diklik nilainya, kemudian di open, kemudian di upload. Nah, apabila nilainya sudah tidak ada yang kosong atau koma, silakan, atau sudah dibulatkan, silakan bisa diklik simpan. Selanjutnya nilai sikap spiritual. Apabila Bapak Ibu tidak mendownload, bisa menggunakan cara input nilai spiritual. Maaf, kelas 8A. Kenapa komuternya lama? Karena proses penginputan penarikan data nilai sikap spiritual itu banyak Bapak Ibu. Jadi prosesnya menunggu agak lama. Nah, apabila nilainya di sini ada nilai A sangat baik, bisa Bapak Ibu disesuaikan. Nah, ini nilai spiritual sudah dalam bentuk baik semua. Apabila ingin dirubah, Bapak Ibu bisa rubah. Tapi di sini kami langsung klik simpan saja karena predikat nilai sikap spiritual dan sosial itu minimal adalah B atau baik. Oke, selesai. Melanjutkan pada nilai sikap sosial, pilih kelas 8A dan pilih mata pelajarannya. Kemudian apabila tidak ada perubahan, Bapak Ibu bisa klik langsung menu simpan. Oke, input telah berhasil. Kita kembali lagi. Untuk nilai PTS dan PAS, Bapak Ibu bisa input manual ataupun input secara bersamaan dengan menu klik import nilai siswa pada poin nilai PTS dan PAS. Kemudian choose file, pilih filenya, kemudian pilih open, kemudian upload nilai. Nah, Bapak Ibu bisa cek apakah nilainya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke, Bapak Ibu bisa cek pada dashboard apakah nilai yang Bapak Ibu upload tadi sudah masuk atau belum. Nah, apabila nilai tersebut sudah masuk, maka dikategorikan
file atau data tersebut berwarna hijau. Apabila nilainya yang Bapak Ibu sudah upload betul, maka di sini tercentang hijau, maka menandakan nilai tersebut sudah diupload. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada nilai yang belum diproses, proses deskripsi dan kirim nilai akhir. Langkahnya adalah pada menu sebelah kiri di dashboard itu ada klik menu proses deskripsi siswa, kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya, menunggu prosesnya. Nah, jika sudah masuk pada tampilan seperti di gambar, maka Bapak Ibu langsung klik simpan, maka secara otomatis proses deskripsi selesai. Kita lihat kembali kepada dashboard. Nah, di sini sudah tercentang hijau. Langkah terakhir yaitu adalah kirim nilai akhir. Pada proses kirim nilai akhir, Bapak Ibu sekaligus mengecek apakah ada nilai yang masih di bawah KKM atau sudah sesuai dengan predikat ketuntasan. Jadi di sini predikat ketuntasan untuk nilai PPKN itu apabila nilai di bawahnya 76, maka predikatnya adalah D. Untuk kategori C itu adalah 76 sampai 84. Kemudian untuk predikat B 84 sampai 92 dan predikat A adalah 92 sampai 100. Apabila nilainya sudah sesuai, maka diklik kirim nilai akhir. Proses kirim nilai akhir ini mengirim nilai dari Bapak Ibu ke operator e-rapor. Nah, bagaimana dengan nilai yang ada perubahan? Maka caranya adalah sama dengan penginputan nilai dari awal. Kemudian klik nilai akhir, kirim nilai akhir, menunggu prosesnya. Nah, klik OK, kita kembali ke dashboard untuk mengecek apakah nilai yang kita upload tadi sudah masuk atau belum. Nah, apabila nilai yang Bapak Ibu upload sudah sesuai dan pas, maka akan muncul seperti gambar di layar. Maka proses penginputan nilai sampai pengiriman nilai akhir maka dikategorikan sudah tuntas. Oke Bapak Ibu, sekian tutorial dari kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.